Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah merupakan bentuk penghababan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah dibagi menjadi 3, yaitu ibadah secara bahasa ada 3 makna. Taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Selanjutnya, ibadah secara etimologi. Kata ibadah bentuk isim dasar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni abada ya'budu ibadatan wa ubadiyatan, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain at-tanassuk dengan arti beribadah. Selanjutnya, ibadah secara terminologi. Ibadah secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh, yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama, karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenarnya. Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, meliputi taharah, sholat, zakat, puasa, haji, korban, akikah, dan lain sebagainya. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syari' khususnya dalam ibadah khas seperti taharah, sholat, zakat, puasa, haji, korban, akikah, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah. Dasar fikih ibadah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsipnya, niat lillahi ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, seimbang antara dunia dan akhirat, tidak berlebih-lebih, dan tidak mempersulit. Ruang lingkup ibadah fikih. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharap keridhaan Allah bernilai ibadah. Hanya saja, ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah. Dan ada ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah, yang disebut dengan hablum minannas, hubungan antara manusia. Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan ataupun pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat. Misalnya perintah sholat, zakat, puasa, haji, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang cara pelaksananya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya, bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi. Tetapi, substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan perdagangan yang gharar dan mengandung unsur penipuan dan sebagainya. Ibadah merupakan bentuk pengakuan yang hakiki dari hamba Allah bahwa dirinya adalah alam yang akan binasa, dirinya tiada berarti, dirinya lemah, dirinya kotor, dan tidak berdaya upaya. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah merupakan upaya agar Allah memberikan kekuatannya, melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, serta membersihkan jiwanya yang kotor. Saya Anjeli Fatul akan menyampaikan presentasi tentang macam-macam fikih ibadah dan hikmah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Fikih ibadah dilihat dari berbagai macam tinjauan, antara lain yang pertama dari segi umum dan khusus, yang kedua dari segi tata cara melaksanakannya, dan yang ketiga dari segi niat melaksanakannya. Nah, yang pertama yaitu fikih dari segi umum dan khusus, yaitu ibadah umum. Yang pertama ibadah umum, yaitu ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan.
Yang kedua yaitu ibadah khusus, yaitu ibadah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syarak. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya saja yaitu bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan menggunakan air. Yang kedua dari segi tata cara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ibadah badaniyah, contohnya yaitu sholat. Yang kedua yaitu ibadah ma'aliyah, contohnya zakat. Yang ketiga ibadah ijtimaiyah, contohnya haji, sholat berjamaah, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan sholat jumat. Yang keempat yaitu ibadah ijabiyah, contohnya yaitu tawaf. Yang kelima yaitu ibadah salbiyah, contohnya yaitu meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berihram. Yang ketiga yaitu dari segi niat melaksanakannya. Ibadah itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah hakiki dan ibadah sifati. Ibadah hakiki yaitu ibadah yang dilakukan sepenuhnya hanya untuk beribadah semata. Misalnya saja yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ibadah sifati, yang artinya perbuatannya itu memiliki nilai-nilai ibadah. Dan tekniknya itu ada 2 macam, yaitu yang pertama ibadah yang pelaksanaannya langsung dengan Allah. Contohnya seperti sholat, puasa, haji, dan berdoa. Yang kedua yaitu ibadah yang dilaksanakan secara tidak langsung, melainkan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti zakat, menuntut ilmu, berinfak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan adapun syarat-syarat diterimanya ibadah seseorang itu antara lain ikhlas, yakni dilaksanakan dengan mengharapkan keridhaan Allah dan tentunya tanpa pamrih. Yang kedua yaitu ibadah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu mengenai hikmah dari beribadah. Hikmah dari menjalankan ibadah antara lain 1. Agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yaitu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu melatih diri kita agar bisa disiplin waktu. Keempat yaitu melatih diri kita untuk menjalani hidup yang tertib dan teratur. Yang kelima, menjadikan hidup menjadi lebih damai dan sejahtera dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.